Baik lagi di generasi Mecin, masih barengan narsum-narsum saya ya. Ada Mas Ikram sama Mujab. Saya mengingat teman-teman saya stand up comedian ya. Waktu generasi Pak SBY banyak sekali membuat materi atau jokes dari Pak SBY dan ini berubah di Pak Jokowi. Taktiknya cuma satu. Taktik makan siang. Jadi setelah makan siang semua materi soal pemerintahan kayaknya hilang. Isu-isu sensitif yang biasa dibawain di panggung hilang. Dan ini terjadi juga kayaknya di mahasiswa deh. Kok jarang ya lihat mahasiswa turun ke jalan. Kan masalah tetap ada gitu, ya kan? Sebagai ketua BEM UI 2015 waktu itu BEM UI sempat diundang ke istana ya? Sempat. Dan Mujab 2017 jadi ketua BEM UI. Betul. Nah, rentang waktu dari 2015 sampai kartu kuning lah, kartu kuning 2018 berarti ya. Itu kok nggak ada suara-suara dari anak, ya spesifik deh anak-anak UI deh. Oke, sebenarnya kalau misal demonstrasi sangat sering kita lakukan. Cuma problemnya salah satu adalah exposure media yang kurang. Kartu kuning itu menjadi satu hal yang fenomenal ya, dilakukan sendiri tanpa perencanaan. Itu spontan saat itu? Iya, spontanius. Karena perencanaan utamanya bukan sendiri, ada lebih masif lagi lah waktu itu. Nah, tahun 2015 saya juga di BEM UI sebagai Kepala Departemen Kajian Strategis yang ngurusin soal demonstrasi juga. 2016 juga sama. Sebenarnya tahun 2015 itu saya jadi salah satu saksi sejarah ketika Andi Aulia Rahman waktu itu Ketua BEM UI diundang ke istana dan waktu itu perdebatannya lumayan panjang dan waktu itu sampai penyerangan personal yang sangat masif diterima oleh Ketua BEM UI waktu itu. Sebenarnya tidak ada pembungkaman yang dilakukan setelah makan malam itu karena besoknya kita juga tetap mengikuti aksi demonstrasi dalam payung BEM seluruh Indonesia. Yang di 2015 itu apa motif Pak Jokowi ngundang ke istana dan apa hasilnya? Untuk soal motifnya sih dalam bahasa suratnya adalah mendengarkan aspirasi mahasiswa dan memang yang saya dengar ceritanya dari Ketua BEM UI yang waktu itu masuk ke dalam. Di situ diberikan kesempatan dalam waktu yang sangat singkat untuk menyampaikan aspirasi. Hanya itu. Nah, akhirnya yang tersebar kan sebenarnya foto berjejernya, makan malam dan seterusnya. Tapi memang waktunya sangat singkat waktu itu. Dan kemudian apa aspirasi yang disampaikan, masih ingat? Waktu itu seingat saya itu soal pendidikan tinggi salah satunya. Terus kemudian soal kasus korupsi juga. Bagaimana penegakan penguatan KPK, apalagi waktu itu tahun 2015 tuh seingat saya waktu itu masih heboh-heboh cicak versus buaya. Ya, waktu itu yang skandal Pak Budi Gunawan. Ya. Awal-awal Pak Jokowi jadi presiden. Awal-awal Pak Jokowi jadi presiden. Tahun 2016 isu yang waktu itu BEM UI-nya fokus pada persiapan Pilkada DKI Jakarta. Jadi isu-isunya isu seperti isu reklamasi dan seterusnya. Waktu tahun 2017 seperti yang tadi saya sampaikan, masa kepemimpinan saya itu lebih pada kasus korupsi waktu itu. Jadi ada nggak selama setahun bergerak ke istana demo lagi? Pernah, iya. Itu apa yang di demo saat itu? Waktu itu kita evaluasi pemerintahan 3 tahun ya kalau nggak salah ya. Waktu 3 tahun pemerintahan Jokowi dan waktu itu 2 kali ya bulan Oktober. Waktu itu sampai teman-teman saya ditangkap. Ditangkap waktu itu menyalahi biasa aturan demo sampai jam 6 karena kita punya semangat kalau kita perlu didengar langsung oleh apa sih waktu itu yang dilempar aspirasi? Banyak sektornya banyak. Waktu itu UI memegang soal penegakan hukum. Nah, salah satunya soal kasus Novel Baswedan waktu itu, terus kemudian juga kasus korupsi IKTP, hak angket yang waktu itu kan masih bergeliat kan. Itu yang kita pengen ada sikap yang jelas dari presiden karena kami menilai presiden waktu itu berada pada benturan kepentingan yang tarik-menarik antara kepentingan partai politik yang mostly yang sebagian besar partai politik pendukung Jokowi adalah pendukung hak angket juga waktu itu. Selain itu kami juga mengkritisi soal kebijakan listrik. Nah, cuma waktu itu jalurnya bukan jalur demonstrasi, kita langsung ada kesempatan waktu itu Ibu Sri Mulyani datang ke kampus, kita kasih rekomendasi kebijakan, proposal gitu, dan secara mengejutkan kita dikontak 2 hari setelah itu dikontak sama Badan Kebijakan Fiskal untuk menindaklanjuti. Katanya Bu Ani tertarik dengan proposal itu. Akhirnya kita dipanggil untuk diskusi.
Gitu. Oh, oke. Mas Ikram, ngomongin elektabilitas lagi dari Pak Jokowi, masih ada ketidakpuasan sebenarnya, suara-suara ketidakpuasan. Tapi yang keluar kemarin itu Pak Jokowi bilang salah satu indikator turunnya elektabilitas beliau karena hoax. Seberapa besar hoax mempengaruhi atau trennya gimana sih setahun ini kalau dari survei? Saya kan nggak punya data nih ya. Dari 2018 sampai 2019 per Februari tadi trennya Pak Jokowi itu bagaimana elektabilitasnya, dan kalau memang turun apa besar karena faktor hoax? Memang kalau kita lihat tren petahana ya di aneka kontestasi politik itu memang trennya kalau nggak stagnan ya turun gitu ya. Turunnya itu karena banyak cara dilakukan oleh kompetitor untuk mendelegitimasi ya. Nah, hari ini kan kita lihat pendelegitimasian Pak Jokowi bukan hanya soal program pemerintahan ya, tapi lebih ke personal ya. Yang kemudian aneka hoax ditebar gitu ya. Dan hoax ini berimplikasi pada dua, Mas ya. Pertama, hoax jika ada lakukan klarifikasi, kemudian ada publik juga tercerahkan, ada critical digital literacy misalnya dengan fact checking berita itu, di track apakah benar ya, itu pasti mereka akan mampu menangkal isu hoax. Namun kan banyak pemilih kita, kalau kita lihat pemilih terpelajar kan hanya 9%, Mas. Oke. Jadi pemilih yang mohon maaf yang pendidikan rendah itu jumlahnya lebih besar karena rata-rata lama sekolah kita hanya sampai di kelas 2 SMP. Jadi secara tidak langsung hoax itu efektif untuk hoax efektif jika biasanya ya negatif campaign hoax itu dalam strategi politik digunakan di akhir, Mas. Sehingga ruang jadi untuk ini makin akan ada nih menjelang pilpres, ruang untuk klarifikasi akan makin sempit. Ini kan hoax sudah dari berapa bulan ya. Akhirnya ada klarifikasi dan ada masyarakat mulai tercerahkan ya apa itu hoax. Dan kalau di situation room LSI ya, kita punya big data yang kami selalu buka bahwa 60% lebih ya pemilih kita pernah mendapatkan hoax ya, materi-materi dalam bentuk poster digital atau meme yang materinya hoax ya. Dan saya pikir ini langkah dari dalam pendewasaan ya, pemilih untuk melihat bahwa apa yang bertebaran di pemilih kita itu banyak fake news itu ya. Nah, memang kondisi hari ini kan kita dipadapkan pada narasi yang kemudian disebut para sosiolog sebagai post-truth gitu ya. Post-truth atau masyarakat pasca kebenaran. Jadi sebenarnya captive pemilih kan udah ada, Mas. Ya. Prabowo, Jokowi ya. Jadi apapun berita, bahkan kalaupun hoax ya, karena captive-nya udah ada, mereka cenderung percaya itu ya. Jadi era post-truth ini bukan lagi mencari kebenaran ya, tapi lebih membenarkan apa yang menjadi keyakinan ya, sehingga cuma membenarkan apa yang pengen didengar, kurang lebih seperti itu. Karena itu begitu subur ya, bahkan ada yang udah tahu itu hoax ikut mempercayai ya. Jadi memang saya pikir fact checking sebagai lawan dari post-truth ya, orang mengklarifikasi kebenaran, men-track kebenaran, ini akan lama kelamaan melakukan pendewasaan bagi pemilih kita ya, sehingga tidak akan cepat termakan dengan isu tersebut. Nah, ada catatan sedikit, Mas. Catatan memang kasus hoax ini ada resistensi yang menurut saya di pemilu 2019 mendatang peningkatan golput akan ada ya. Kalau terakhir 29% akan lebih tinggi lagi. 2014 kan partisipasi hanya 71% atau 29% golput ya. Sekarang kita diperhadapkan bahwa yang bertarung muka lama, ada kejenuhan itu ya. Betul. Kemudian meningkatnya sentimen identitas yang menguat, yang membelah pemilih. Ini konsekuensinya ada resistensi di pemilih. Ditambah yang disebut tadi hoax ya. Orang akan tidak suka terbelah seperti ini, resistensi pasti ada. Kecenderungan dari resistensi itu dua, dia memperjuangkan apa yang menurut dia benar. Misalnya kalau Pak Jokowi banyak diserang hoax, dia akan cenderung membela. Kalau enggak, kedua, dia nggak datang ke TPS karena mereka cenderung tidak suka dengan pembelahan ini ya. Gitu. Masyarakat kan terbiasa dengan kultur yang harmonis gitu ya. Pilpres telah membelah dan pasti akan menurunkan partisipasi. Ini saya juga penasaran dari 3 debat terakhir, dan kita masih ada 2 debat lagi. Mengingat tadi Mas Ikram juga bilang orang cuma mau mendengar apa yang dia dengar, cuma pembenaran, bahkan hoax pun kadang-kadang dipercaya ya. Ini 2 debat lagi masih penting gak sih untuk dibikin, karena semua pendukung sih udah yakin pilihannya yang menang setiap debat gitu.
Iya, tinggal 12%. Ya itu masih penting nggak sih? Habis ini kita mau bahas lagi ya, karena apapun yang dikeluarkan capres atau cawapres ya, menurut mereka menangnya telak lagi 3-0, 5-0 gitu. Jadi buat apa ada debat lagi gitu kalau masing-masing cuman ya tadi menangkan kelompoknya sendiri aja gitu. Terus saya mau nanya lagi sama Mas Ikram dan juga Mujab, jadi jangan kemana-mana, tetap di Generasi Mecin.